Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran daring. Untuk kesempatan ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, pengertian pangkat di sini, pangkat adalah perkalian berulang suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Nah, pangkat itu ada dua macam. Yang pertama, pangkat sebenarnya. Pangkat sebenarnya yaitu bilangan bulat berpangkat bilangan bulat positif. Jadi pangkatnya di sini bilangan bulat yang positif. Nah, yang kedua, pangkat tak sebenarnya. Yang disebut pangkat tak sebenarnya yaitu bilangan bulat yang berpangkat 0 dan pangkat negatif. Yang ketiga, bilangan bulat pangkatnya pecahan. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang bilangan bulat berpangkat bilangan bulat yang positif. Jadi kali ini kita akan membicarakan tentang pangkat sebenarnya. Nah, kalian masih ingat mulai dari SD hingga kelas 8 SMP kalian sudah dikenalkan dengan bilangan berpangkat. Saya ingatkan lagi, mungkin ada yang lupa. Di sini misalnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Nah, karena di sini bilangan bulat yang dipangkatkan, ada bilangan bulat negatif. Misalnya negatif 2 pangkat 3. Nah, ini artinya min 2 kali min 2 kali min 2 atau negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Contoh yang kedua, dibalik. Di sini perkalian berulang 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 faktor. Maka ditulis untuk menyingkat, karena ini bentuknya panjang, supaya pendek bisa disingkat 3 pangkat 5. Di sini ada 5 faktor, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang contoh bilangan bulat yang negatif. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 bisa ditulis negatif 3 pangkat 1, 2, 3, 4. Pangkatnya 4. Bagaimana? Mudah kan? Sekarang bentuk umum bilangan berpangkat itu bisa ditulis A pangkat N. Nah, bilangannya bulat itu A dikalikan sebanyak N faktor. A kali A kali A kali A dan seterusnya kali A sebanyak N faktor. Nah, A sendiri, A itu disebut bilangan pokok atau basis. Nah, N disebut pangkat. Nah, sekarang bilangan bulat berpangkat bilangan bulat positif itu mempunyai sifat-sifat. Sifatnya ada 5. Yang pertama, A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkatnya ditambah. Nah, jadi yang tambah pangkatnya. Sifat yang kedua, A pangkat N dibagi atau titik 2 A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Pangkatnya yang dikurangi. Asal di sini bilangan pokok atau basisnya sama. Ya. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Hasilnya A pangkat M kali N. Yang keempat, A kali B dalam kurung. Jadi di sini bilangannya ada 2 yang berbeda. Pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Yang kelima, sifat yang kelima yaitu A per B. Pangkat
dengan A pangkat M per B pangkat M. Untuk lebih jelasnya dari sifat-sifat tersebut, sekarang kita buat contoh. Contohnya di sini 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan bilangan pokoknya adalah 2, maka 2 pangkatnya 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Bagaimana dengan bilangannya, bilangan basisnya atau bilangan pokoknya negatif? Kita coba. Min 2 pangkat 3 kali min 2 pangkat 2. Sama saja ini, hanya yang berbeda adalah bilangan pokoknya. Sama dengan min 2 atau negatif 2 pangkatnya 5. Contoh yang berikutnya, 3 pangkat 5 titik 2 atau dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkatnya 5 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 3. Contoh yang ketiga, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, misalnya hasilnya adalah 2 pangkatnya 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Contoh yang keempat, di sini bilangannya misalnya 2 dikali 5 pangkatnya 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Contoh yang kelima, misalnya 3 per 5 dalam kurung pangkatnya 4, maka sama dengan 3 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Bagaimana? Ada pertanyaan untuk contoh-contohnya ini? Kalau tidak ada, sekarang sebagai tugas kalian mengerjakan soal yang sesuai dengan contoh. Soal yang pertama, tugasnya kerjakan soal berikut. 1. 3 pangkat 6 kali 3 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 8 titik 2 pangkat 5 sama dengan, kemudian yang ketiga 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 5 sama dengan yang keempat 2 kali 3 dalam kurung pangkat 4 sama dengan yang kelima 3 per 5 pangkat 5 sama dengan titik-titik. Nah, silakan dikerjakan di buku atau di kertas, nanti difoto, kemudian dikirim atau diupload melalui Google Classroom kelas masing-masing. Terima kasih pelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.